Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini itu sendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan masuk pada bagian kedua pada chapter pertamanya. Dan POV masih dari karakter dari Ayano Koji Kiyotaka. Kupikir kami akan berpisah setelah selesai memilih buku referensi. Tapi ternyata atas usul dari Shimazaki, kami mampir dulu ke area istirahat. Mungkin karena mereka berdua tidak ingin mengakhiri pertemuan dengan suasana yang masih terasa berat, yang masih menggantung di udara antara Shimazaki dan juga Yoshida. Dan aku secara alami menafsirkan seperti itu. Mungkin karena aku mulai peka terhadap emosi, suasana di suatu tempat yang sulit untuk dijelaskan, sesuatu yang tidak bisa dilihat ataupun diukur secara fisik. Pikir Ayano Koji mengenai definisi dari emosi yang ia pelajari. Tapi tergantung dari seberapa baik kamu bisa membaca ekspresi wajah dan ketegangan di ruangan tersebut, persepsimu terhadap tempat itu bisa saja berubah total. Dan pada akhirnya, suasana itu hanya ada dalam pikiran masing-masing orang, tergantung bagaimana otak mereka memahaminya. Ya, kalau dipikir-pikir lagi, pasti sudah banyak kejadian sejak aku mulai masuk di sekolah ini, di mana aku gagal memahami suasana dan malah mengabaikannya. Bahkan saat aku merasa aku paham, sebenarnya itu hanya pemahaman yang dangkal. Masih banyak hal yang sebenarnya belum kupahami, dan itu menunjukkan betapa dangkalnya pengertianku soal yang namanya emosi. Selama ini aku tidak punya cukup pengalaman langsung soal itu, tapi akhir-akhir ini semuanya mulai berubah. Sekarang aku bisa merasakan emosi orang lain dengan sangat jelas, bukan hanya lewat logika, tapi juga hampir seperti naluri. Bahkan aku sering menyadarinya tanpa perlu berpikir. Dan setelah meletakkan buku-buku yang baru saja Shimazaki beli ya di sebuah bangku, Shimazaki berjalan ke arah mesin minum otomatis. Apa yang kamu mau? Kali ini aku yang traktir. Ya, sebagai ucapan terima kasih karena sudah bantu pilihin aku buku referensi, ucap Shimazaki dengan punggung menghadapku sambil menatap mesin minum otomatis. Kamu yakin? Tanya Ayano Koji. Tentu saja. Lagi pula, waktu di toko buku tadi, kamu kelihatan lagi hemat banget bukan? Aku tahu kamu pakai poin pribadimu buat transfer kelas sebelumnya, ucap Shimazaki. Ya, karena dia menawarkanku dengan tulus, aku langsung menerimanya tanpa ragu. Kamu traktir aku juga kan? Tanya Yoshida dengan penuh harapan. Bayar sendiri sana, balas Shimazaki. Dasar pelit, balas Yoshida yang berguma dengan pelan. Ya, dia melangkah ke mesin minum di sebelah Shimazaki dan terlihat seperti sudah pasrah dengan nasibnya. Sejujurnya, aku sebenarnya ingin mentraktirmu di kafe, tapi hari ini terlalu ramai, ucap Shimazaki kepada Ayano Koji. Ya, mungkin karena hujan, banyak siswa yang punya waktu luang di hari libur, dan mereka memenuhi kafe. Saat kami lewat sebelumnya, sudah ada antrian panjang untuk masuk ke sana. Jadi setidaknya untuk hari ini, tempat ini lebih cocok untuk ngobrol. Dan Shimazaki pun akhirnya memberikanku kopi kaleng hitam dari mesin minuman. Dan aku pun menarik tuasnya, mendengar suara mendesis pelan saat kalengnya terbuka. Dan beberapa saat kemudian, aku memainkan tuasnya dengan jari sebelum benar-benar menekannya. Dari bagian atas kaleng aluminiumnya sedikit penyok, aroma kopi panggang yang lembut perlahan menyebar, mengambang di udara seperti benang tak terlihat yang membawa rasa nyaman. Kopi hitam ya, selera kamu bagus juga, ucap Shimazaki yang juga memegang kopi kaleng yang sama di tangannya. Kamu suka kopi ini? Tanya Ayano Koji. Kalau jujur enggak juga sih, tapi kopi ini pas banget buat diminum di waktu aku butuh konsentrasi tinggi. Kafeinnya kuat banget, jawab Shimazaki sambil mengangkat bahunya dengan sedikit santai. Ternyata bukan karena rasanya, tapi karena efeknya. Jelas dia minum kopi itu karena manfaatnya. Sementara itu, Yoshida masih berdiri di depan mesin minum, mengerang seperti seorang yang menghadapi keputusan hidup yang sangat berat. Kamu lama banget, kalau nggak butuh nggak usah maksa buat beli sesuatu, kata Shimazaki sambil bercanda kepada Yoshida. Ya, melihat Yoshida bahkan belum menekan satu tombol pun, Shimazaki jadi tergoda untuk menggodanya. Ya, tenggorokanku memang kering sih, tapi aku juga nggak pengen minum banyak-banyak. Di situasi kayak gini, kamu pernah bingung juga kan?
Gak mau beli yang mana? Ucap Yoshida. Ya, sambil berkata begitu Yoshida melangkah satu langkah ke samping mesin minum dan menunjuk dua produk bergantian. Satu teh ukuran 500 ml, satu lagi teh dengan ukuran 280 ml. Isinya sama persis, hanya beda ukuran saja. Ya, 280 ml sudah cukup buatku, tapi harganya 20 poin. Aku nggak bisa nentuin mana yang lebih hemat, bikin pusing aja nih, ucap Yoshida. Ya, masalah ini nggak cuma terjadi di minuman, hal yang sama juga bisa ditemukan pada makanan yang dijual. Bahkan saat beli cemilan, yang ukurannya besar memang lebih murah dan isinya lebih banyak. Tapi jadi nggak praktis karena nggak dibungkus satuan seperti yang kecil-kecil. Biasanya sih kamu bakalan pilih berdasarkan mana yang lebih hemat. Kalau cuman beda 20 poin, harusnya langsung ambil yang 500 ml tanpa ragu, ucap Shimazaki yang langsung menjawab permasalahan Yoshida yang mungkin dia sendiri juga biasanya begitu. Iya juga sih, tapi seringnya aku nggak bisa habisin sampai habis, jadi sisa. Tetap aja sih, kalau dipikir-pikir soal untung dan ruginya, ucap Yoshida. Aku bakalan pilih yang 280 ml, kalau kamu merasa nggak yakin bisa habisin dari awal, mending ambil yang kecil. Soalnya kalau kamu beli yang besar dan sisanya dibawa pulang, rasanya bisa berubah kalau disimpan terlalu lama. Teh memang katanya punya sifat antibakteri, tapi begitu kamu buka dan minum secara langsung dari botol plastik, bakteri dari mulutmu bisa masuk ke dalam. Jadi soal kebersihan juga perlu diperhitungkan, jelas Ayano Koji. Iya juga sih, benar juga. Hal-hal kayak gitu memang bisa terjadi. Guma Yoshida yang jelas mulai tergoda dengan logikanya. Ya, aku sempat khawatir omonganku terlalu banyak, tapi kupikir nggak ada salahnya nyampaikan pendapatku kepadanya. Dan seperti yang kuduga, Yoshida kembali diam di depan mesin, ragu-ragu, dan akhirnya pilihan Yoshida adalah menekan dua tombol sekaligus. Dan yang keluar adalah botol dengan ukuran 500 ml. Ekspresi wajah Yoshida waktu dia menggenggam botol plastik itu bukan wajah yang puas, tapi lebih seperti bertanya pada dirinya sendiri, apa ini benar pilihan yang tepat? Padahal mungkin saja wajahnya juga bakalan sama kalau yang keluar adalah yang 280 ml. Dan saat Yoshida yang tadinya galau berat soal minuman akhirnya menghabiskan sepertiga tehnya di tempat itu. Aku menyadari dia terus melirik ke arah Shimazaki, tampak gelisah dan tidak bisa duduk dengan tenang. Sepertinya dia ingin melanjutkan pembicaraan yang tertunda di toko buku tadi, tapi ragu untuk memulainya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk memecah keheningan. Shimazaki, tentang rumor itu, si pembantai 100 orang, ucap Ayano Koji. Ya, kupikir aku harus jadi orang yang bertanya duluan, jadi langsung saja kutanyakan dengan terus terang. Dan Yoshida langsung mendekat dan duduk di sebelah Shimazaki. Kamu beneran percaya sama rumor itu juga, Ayano Koji? Tanya Shimazaki sambil menaikkan alisnya. Ya, waktu pertama dengar dari Nishikawa, aku percaya saja. Tapi setelah dengar ceritanya lebih lanjut dan bagian-bagian yang gak masuk akal, padahal aku beda kelas dan dengan julukan seheboh itu, harusnya aku sudah pernah dengar nama Shiraishi sebelumnya. Tapi jujur saja, aku belum pernah dengar satu rumor pun soal dia, terang Ayano Koji. Gitu ya, kupikir kamu memang kelihatannya nggak tahu apa-apa, tapi tetap saja, ucap Yoshida yang suaranya mengecil. Mungkin juga bukan karena aku bodoh atau nggak tertarik soal hal-hal kayak gitu, tapi memang aku belum pernah dengar satupun rumor tentang Shiraishi dari siswa manapun sebelum nama julukan itu muncul. Tapi kalau semua yang dikatakan Shimazaki itu benar, kenapa mereka melakukan sesuatu yang setengah-setengah? Tanya Yoshida yang sempat berpikir bahwa itu mungkin hanya alasan agar lawan jenis menjauh. Mungkin memang ada sebagian orang yang jijik dengan seseorang yang punya sejarah cinta terlalu panjang. Tapi bahkan dengan rumor seperti itu, Yoshida sendiri, walau sudah mendengarnya, tampaknya tidak kehilangan minat kepada Shiraishi. Selain itu, fakta bahwa rumor itu tidak menyebar luas ke kelas lain atau tingkatan lain, seolah memang sengaja dikendalikan, memberi kesan yang mencurigakan dalam cerita ini. Ini cuma tebakanku saja, tapi aku rasa Nishikawa punya perasaan khusus terhadap Shiraishi. Mungkin itu memicu munculnya rumor ini. Menurutmu, bukankah dia mikir kalau julukan pembantai 100 pria bakalan efektif buat menjauhkan cowok-cowok dari Shiraishi? Memang ada beberapa cowok yang mungkin tergoda sama cewek dengan reputasi seperti itu.
Tapi lebih banyak lagi yang justru jijik. Itu bisa membuatnya dijauhi, bukan? Ucap Shimasaki yang menyampaikan teorinya sebagai kemungkinan jawaban atas pertanyaan kami. Ya, Yoshida terlihat agak canggung sejenak, tapi aku memilih untuk tidak menekan lebih jauh karena itu bisa saja jadi tidak sopan. Tunggu, kamu ngomong apaan sih? Nishikawa kan itu cewek, ucap Yoshida. Ya, tapi sekarang cinta nggak harus selalu antar lawan jenis, bukan? Jawab Shimasaki dengan tenang. Ya, mungkin juga sih, tapi tetap saja si Reishi nggak dapat untung apa-apa dari ini semua, bukan? Tanya Yoshida kembali. Belum tentu, Shimasaki mengangkat bahunya. Si Reishi memang nggak tertarik pacaran saat ini, jadi mungkin dia menyetujui ide itu karena paham maksud dari Nishikawa, yaitu untuk menjauhkan cowok-cowok dari dirinya, jelas Shimasaki kembali. Dan setelah menegak sisa kopi di kalengnya, Shimasaki mengangguk pelan seolah merenung atas teorinya yang barusan. Ya, mereka memang belum bisa yakin, tapi kemungkinan itu cukup masuk akal. Tapi kamu nggak mikir itu terlalu jauh, ucap Yoshida yang akhirnya berbicara. Cuman buat menghindari cowok, masa harus sampai dikira cewek gampangan sama semua orang, sambung Yoshida kembali. Aku setuju, jawab Shimasaki. Makanya ada kemungkinan lain juga, lanjut Shimasaki. Dan Yoshida yang belum sampai ke pemikiran itu terlihat bingung saat Shimasaki melanjutkan. Mungkin saja dari awal si Reishi memang gak tertarik sama cowok, sama seperti Nishikawa. Mungkin dia suka sesama jenis, itu bisa menjelaskan kenapa dia gak keberatan dengan rumor yang bikin dia gak disukai cowok. Karena memang gak masalah buat dia, terang Shimasaki. Apa? Suara Yoshida gemetaran karena terkejut mendengarnya. Ya, itu adalah ide yang bisa membuat dua hal sekaligus tercapai. Menjauhkan diri dari cowok sambil menerima perhatian dari teman sesama cewek. Namun apakah Nishikawa tahu perasaan si Reishi atau tidak masih belum jelas. Tapi kemungkinan itu tidak bisa langsung disingkirkan. Dan ketika Shimasaki mengatakan bahwa dia memperhatikan si Reishi sejak hari pertama, mungkin dia memang tidak melebih-lebihkan. Tapi di saat yang sama, ada juga kelemahan dari teori tersebut. Aku mendengar rumor pembantaian 100 orang, itu dari mulut Nishikawa. Aku belum pernah dengar julukan itu langsung dari si Reishi sendiri. Tapi bukan berarti rumor itu tersebar tanpa sepengetahuan si Reishi. Dan selama rumor itu masih beredar di dalam kelas, cepat atau lambat pasti akan sampai ke telinga juga. Kalau rumor itu memang dimulai sejak ujian pulau tak berpenghuni di tahun pertama, maka kemungkinan hampir 100%. Dan bahkan kalaupun si Reishi memang suka sesama jenis, rumor itu walaupun bisa menjauhkan dirinya dari cowok-cowok, juga punya resiko membuat dia dijauhi oleh sesama cewek. Kalau memang orang mengira dia suka cewek, bisa-bisa para cewek yang lain juga jadi enggan untuk dekat-dekat dengan si Reishi, anggap Ayano Koji. Seperti yang aku bilang, ucap Shimasaki secara mendadak, di mana nada suaranya jadi lebih tenang. Ini semua cuma spekulasiku. Gak ada jaminan kalau selain kebohongan tentang 100 orang itu, ada bagian lain dari rumor itu yang benar. Semuanya cuma hasil pengamatan dan kesimpulanku pribadi. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cari tahu sendiri, ucap Shimasaki kepada Yoshida. Dan setelah berbicara seperti itu, dia menarik napas sejenak, sepertinya mencoba untuk menenangkan dirinya. Di mana Shimasaki lalu berdiri, membuang kaleng kopinya ke tong sampah, dan kembali ke hadapan kami. Hei, kenapa kamu ceritain semua ini sedetail itu kepada aku? Tanya Yoshida. Kamu pengen tahu alasannya? Tanya Shimasaki kembali. Nggak tahu juga sih, kayaknya iya tapi nggak juga, balas Yoshida. Tenang saja, Yoshida, aku memang udah ada niat menceritakan ini semua, bahkan kalau kamu nggak nanya sekalipun, balas Shimasaki. Dan setelah itu, Shimasaki maju bukan ke arah Yoshida, tapi ke arahku. Panduan belajar ini membantu banget, tapi masih banyak hal lain yang pengen aku pelajari darimu. Aku pikir kalau aku bantu kamu, Ayano Koji, mungkin suatu saat kamu bakalan terbuka juga kepadaku, ucap Shimasaki. Ternyata yang penting buat Shimasaki bukan perasaan sebenarnya dari si Reishi atau Yoshida. Lebih dari itu, sepertinya dia lebih ingin fokus meningkatkan efisiensi belajarnya sekarang ini. Kamu bisa cerita sekarang juga loh, ujar Shimasaki lagi, seolah mengharapkan sesuatu, namun aku menggelengkan kepalaku. Maaf, tapi selain yang sudah aku katakan, aku nggak melakukan hal istimewa apa-apa, balas Ayano Koji.
Ya, saat aku kasih jawaban yang sama lagi, Shimazaki menghalakan nafasnya. Kamu bilang kamu banyak cari info di internet dan menonton video ya? Maaf, tapi hasil sebagus itu kayaknya nggak mungkin cuma dari cara biasa kayak gitu. Terang Shimazaki. Aku udah bilang kan, jawab Ayano Koji. Kebetulan aku punya peran besar. Aku cuma senang cari tahu hal-hal kecil yang orang lain anggap sepele. Misalnya, seringkali aku akhirnya riset sendiri hal-hal yang nantinya kita pelajari juga pas kuliah. Mungkin aku memang sudah terbiasa kayak gitu, sambung Ayano Koji. Dimana aku terdiam sejenak lalu menambahkan, jadi begitulah aku bisa tahu cara menyelesaikan soal-soal yang keluar di ujian. Cuman itu saja, tegas Ayano Koji. Dan saat aku mengucapkan berbagai alasan dengan cepat, Shimazaki mengepalkan bibirnya rapat-rapat. Jelas sekali dia terlihat tidak senang, tapi mungkin karena sadar betapa kakunya dirinya saat ini terlihat, dia segera menghela nafas dan kembali rileks. Ya, kurasa tidak semua hal bisa diberikan semudah itu, balas Shimazaki. Dan tanpa menekanku lebih jauh, Shimazaki sepertinya memutuskan untuk berhenti mengejar penjelasannya, setidaknya untuk saat ini. Ya, kemampuannya memahami situasi dengan cepat dan sifatnya yang tidak keras kepala membuatnya jadi orang yang super singly, mudah diajak bicara. Tapi informasi tetaplah informasi, tambah Shimazaki. Suatu hari nanti aku akan minta balasan sepadan darimu, jelas Shimazaki. Ya, karena itu bukanlah hutang yang bisa dibayar dengan uang, tampaknya akan sulit bagiku untuk membalasnya. Tapi aku tidak punya alasan untuk menolak, dan seluruh percakapan ini kusadari bukan hanya untuk membantu meringankan beban emosional dari Yoshida yang sedang galau, tapi juga menjadi obrolan yang berarti bagiku, yang selama ini masih meragukan niat sebenarnya dari Shiraishi. Nah, jadi seperti itulah isi dari part kedua ya, dari chapter pertama di volume kedua di tahun ketiganya Classroom of the Elite itu sendiri. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang," nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jenny.